Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Jack. Semoga kita semua masih dalam anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam kelimpahan rahmat, kebahagiaan tentunya, dan rezeki yang melimpah juga. Oke, untuk kali ini saya akan mencoba melakukan hipnosis dengan tidak menyentuh istri saya. Kita akan coba dengan sugesti. Kelihatannya sudah mulai menguap. Ini rasa-rasa sugesti dari suara saya ini sudah masuk kayaknya ya. Oke, jika selama ini saya melakukan rekaman dalam kondisi pre-induction, untuk saat ini saya akan mencoba dengan kondisi masih normal, jadi belum ada pre-induction. Justru kita akan mencoba untuk melakukan pre-induction dengan cara tidak melakukan sentuhan. Oke, siap? Oke, sekarang coba tangannya seperti ini. Ya, sebentar. Ini sekarang bayangkan di tengah telapak tangan ada sebuah titik. Fokus. Ketika fokus, hilangkan yang lain ya, atau yang lain menjadi blue. Kasih sebuah warna, apa kesukaan warnanya? Biru. Oke. Jadi kalau kita untuk melakukan sugesti, kita harus melakukan praktek yang sama seperti ini. Jadi kita, karena ini istilahnya ada pengaruh dari visual. Kemudian ketika melakukan sentuhan berarti kita sudah melakukan rasa. Kita akan mencoba lagi dengan tanpa sentuhan. Oke, sudah kelihatan warnanya. Oke, tarik napas, atur napasnya, atur napas lagi, atur napas yang rileks. Semakin fokus, semakin dipandang, ini akan membuat mata kita menjadi semakin ngantuk. Bayangkan kita sudah 2 atau 3 hari tidak pernah tidur. Jadi semakin lama akan semakin ngantuk, ngantuknya makin terasa. Tetap rileks. Seperti ada magnet yang berusaha untuk mendekatkan telapak tangan kita ke arah mata. Dan semakin mendekat, rasa kantuk itu akan semakin terasa kuat, makin terasa kuat. Nikmati aja, rasakan. Oke, tidur. Oke, sepertinya kita berhasil. Coba tetap pertahankan posisi supaya tidak rubuh. Atur napasnya mulai berhitung, saya bantu hitungnya dari 1 sampai 10. Dalam setiap hitungan, rasakan nikmatnya tidur, rasakan rileksnya seperti tidur di kasur yang empuk. 1, 2, dan semakin tambah hitungannya akan semakin lelap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetap dengarkan suara baik. Oke. Masih dengar? Anggukan kepala. Oke. Jadi seperti ini. Kalau kita memang sering melatih sugesti itu,
sugesti itu akan sangat mudah diterima, apalagi terhadap orang yang memang sudah kita percaya. Dan tentunya sugesti yang kita berikan harusnya sugesti yang baik. Karena di dalam sistem tubuh kita atau otak kita tetap ada namanya critical system yang akan menolak ketika sugesti itu akan merugikan atau membahayakan dirinya. Sekarang kita akan coba untuk melakukan hipnoterapi, untuk melakukan afirmasi ke otak atau ke alam bawah sadar, tentunya untuk menjadi sesuatu yang pribadi yang lebih baik lagi. Oke, coba saya dekatkan. Ya, seperti ini. Oke, saya akan mulai mengajak berhitung dari 1 sampai 3. Ketika hitungan ketiga nanti, buka alam bawah sadar atau otak kanan atau keyakinan dalam diri ibu. 1, 2, 3. Ikuti kata-kata Pak E. Masukkan itu ke dalam alam bawah sadar, masukkan ke lubuk hati yang paling dalam. Siap? Mengakukan kepala kalau siap. Oke. Sekarang ikuti Pak E. Mulai hari ini, ikuti boleh ikuti dalam hati juga apa-apa. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, akan patuh terhadap suami, akan lebih sayang lagi, akan lebih giat beribadah lagi. Saya ulangi lagi ya. Oke, masukkan ke alam bawah sadar ibu. Catat baik-baik di sana. Jadikan itu sebuah program dalam kehidupan ibu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi istri yang soleha, yang patuh terhadap suami, lebih beriman lagi kepada Tuhan, hilangkan semua rasa malas untuk beribadah. Setiap bangun pagi akan merasa lebih segar, lebih bersemangat, dan selalu dalam keadaan sangat bersyukur. Sekarang atur napasnya, rasakan rileksnya. Oke, itu adalah bagian dari hipnoterapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ada satu lagi, saya akan mencoba untuk menghilangkan fobia. Salah satunya tentang tikus.
Mohon maaf, ada sedikit kurang fit, gatel ini. Nah, jadi seperti yang lagi viral ya, ketika ditanyain dia garuk-garuk gitu dengan inisial G. Oke. Ibu takut dengan tikus? Takut sekali? Jijik, geli ya? Saya coba mengalihkan. Oke, saya hitung sampai 3. Dalam hitungan ketiga nanti ibu buka mata dan setiap melihat apapun yang Pak E pegang itu adalah sebuah kucing yang lucu sekali, sehingga ibu ingin mengelus, bahkan ingin menggendongnya. 1, 2, 3, buka matanya. Lucu. Ini buntutnya warna apa ya? Kalau belum ada namanya, mau ibu kasih nama apa? Oyen. Karena warnanya oranye jadinya Oyen ya. Buntutnya mana buntutnya? Ini kucing kampung apa kucing Anggora ini? Kucing Persia. Persia dong berarti ya? Enggak terlalu pesek. Lebih suka mana, yang pesek atau yang itu? Oh, yang begitu. Malah yang pesek enggak seneng. Kenapa? Bukannya lucu pesek? Enggak suka. Cantik ya. Oke. Nah, sekarang tiba-tiba yang saya pegang ini adalah sebuah tikus. Kenapa? Nggak apa-apa. Ini tikus putih yang lucu loh. Iya, tak buang. Sekarang udah hilang tikusnya. Sekarang berubah menjadi kucing. Kucing. Tapi makin lama kucing ini sedikit mirip tikus, tapi tetap lucu kan? Lucu loh. Ini kucing. Biarlah perhatikan baik-baik. Nah, tiba-tiba berubah menjadi sebuah kucing yang bagus. Biarlah. Apa ini? Kucingnya? Iya. Nah, ada kucing yang sawanan. Tahu sawanan? Jadi kucing itu seperti seperti apa? Dia bahasanya kalau orang Jawa itu kayak sawanan. Pas kucing induknya itu hamil, dia ini membunuh tikus, sehingga pas lahir kucing itu jadi mirip tikus, tapi dia berbulu. Cuma bentuknya mirip tikus, tapi dia kucing. Kucing loh. Ini apa?
Ya, tapi ini kucing. Itu nggak mau. Ini. Aduh. Gimana takut? Kucing nggak apa-apa. Kan sama-sama hewan. Iya, mukanya tuh yang beli aku. Sekarang tidur. Tarik nafas. Ya. Sekarang saya hitung 1 sampai 3. Dalam hitungan ketiga, yang Pak pegang ini berbentuk tikus, tetapi dia lucu sekali. Sehingga pelan-pelan semakin diperhatikan, justru semakin lucu. Karena tikus itu mirip dengan kucing. Itu sampai 3, ketika buka mata, yang Pak pegang ini sebuah tikus tetapi lucu. Dan anehnya, semakin perhatikan, dia semakin lucu. Karena sebenarnya dia itu tikus yang dilahirkan oleh kucing. Ini suatu keanehan. Paham? Paham ya? Coba 1, 2, 3 buka matanya. Aneh ya? Itu keajaiban loh. Bagus, makin lucu nih, perhatikan. Nah, kan makin lucu. Dan itu aneh. Coba aja pegang. Enggak apa-apa pegang aja, coba sentuh. Sentuh aja coba. Nah, enggak apa-apa kan? Enggak galak kan? Iya. Beda nggak dengan tikus yang lain? Iya, tapi mukanya itu Dia nggak, namanya juga sawanan. Ini kesawanan tikus. Dia itu induknya karena waktu itu pas hamil dia itu membunuh tikus. Nah, tikus ini tikus yang keramat lah, dari tempat keramat ya. Makanya gini kan. Kan nggak gigit kan? Tapi orang menamain ini tikus loh. Menamain dia itu tikus. Dia tahunya tikus. Tapi kan lucu kan? Iya. Dia juga tikus yang lucu. Kali biar dia nggak takut lagi kan? Enggak. Biasa aja karena dia sama-sama hewan, sama-sama ciptaan Tuhan, betul nggak? Oke, seperti ini kita berusaha untuk melatih menghilangkan fobia tikus, dan ini harus ada proses tentunya, jadi nggak bisa sekali langsung dia permanen. Masih takut sama tikus? Enggak kan? Biasa aja. Tapi ada ya tikus yang jorok kan gitu ya. Tapi kan nggak menakutkan. Biasa aja kan. Tapi kalau dia dirawat, kan ada tuh tikus-tikus putih. Artis siapa tuh yang suka melihara hewan tuh? Artis siapa tuh? Nah, dia ada tikus putihnya nggak? Ada kan? Kalau dia bersih juga bagus juga, sama kayak apa tuh yang seperti marmut tuh kan? Hamster. Jadi tikus sama hamster itu kayak seperti satu jenis kan ya? Satu ras. Tapi ada buntutnya nggak? ada sama. Tapi ini atau moncongnya itu nggak terlalu moncong. Matanya juga beda. Iya pasti ada beda kan. Tapi kalau dari jenis rasnya kan dia memang seperti pengerat, jadi satu ras. Seperti kucing, seperti tikus juga. Tapi hamster lucu. Lucunya di mana itu? Apanya? Lucu mukanya itu lucu. Mukanya lucu. Gitu ya? Lucu banget.
Kalau tikus yang ikut itu Dia kan jorok. Siapapun pasti akan jijik lah ngeliatnya. Tapi kan bahasa jijik itu dengan takut kan beda, ya kan? Jadi kalau kalau ada bangkai tikus, ya udah kita ambil buang aja, mesti dipakai mainan. Kan enggak kan? Jorok ya kan? Aku, enggak. Ya, ya perhatikan, ya. Kayak ini perhatikan telapak tangan. Perhatikan baik-baik. Tidur. Tarik nafas. Tarik nafas panjang. Untuk nafasnya rileks. Sekarang catat dalam alam bawah sadar itu, kalau mulai saat ini dan seterusnya tidak ada lagi tikus yang menakutkan. Jadi perasaan hanya biasa karena tikus jorok. Ketika melihat bangkai tikus, jadi ibu akan ambil dan buang. Betul? Sekali lagi, mulai saat ini dan seterusnya, ibu tidak akan takut lagi sama tikus. Jadi ketika ada bangkai tikus, ibu ambil, dimasukkan plastik, kemudian dibuang. Paham ya? Dan nafas lagi, nafas, relax, keluar mulut ya. Rasakan setiap menghirup nafas akan terasa menjalar ke seluruh tubuh, satu energi yang membuat tubuh jauh lebih segar, lebih bersemangat lagi. Ya. Saya hitung sampai 3, dalam hitungan ketiga ibu bangun sebagai pribadi yang berseri-seri, yang bahagia. 1, 2, 3. Gimana rasanya, seger? Seger ya? Oke, juga Pravi dari mana? Iya. Oke, saya rasa cukup kali ini untuk explore dan eksperimen. Untuk nextnya lagi kita akan mencoba eksplorasi lagi dan bereksperimen lagi, lebih mendalami lagi apa itu hipnosis. Oke, dari saya semoga kalian semua yang ikut menonton tambah bahagia, tambah rezekinya, selalu dalam karunia-Nya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari kami cukup. Apabila ada yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang baik, karena pada dasarnya kita masih belajar dan terus belajar. Dari saya, Mas Jack, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.